Mengaji, media dakwah sunnah. Dan rukun Islam ada 5. Rukun yang pertama itu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Ali Imran ayat 18. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Ia, dan begitu pula para malaikat dan ahli ilmu bersaksi juga. Jadi la ilaha illallah adalah kesaksian yang juga ditegaskan oleh malaikat dan para ulama. Ya. Dan ini sudah kita bahas. Berikutnya kita membahas makna dari la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa ma'naha, dan makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak mendapatkan peribadatan kecuali Allah. La ilaha, tidak ada peribadatan. Jadi ilah, kata-kata ilah di sini maknanya ma'bud, yang diibadati, bukan Tuhan. Yang membawa kekeliruan adalah ketika menerjemahkan ilah dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Ahlul Kalam. Mereka memaknakan ilah bermakna alih, Tuhan. Yang dimaksud Tuhan di sini adalah Tuhan yang mencipta. Sehingga mereka menerjemahkan makna dari la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan. Tuhan di sini yang mencipta, memberi rezeki, kecuali Allah. Kalau makna la ilaha illallah adalah seperti ini, maka orang kafir pun statusnya otomatis masuk Islam. Kenapa? Karena orang kafir non-muslim juga mengakui bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Tahu mereka itu. Dan orang kafir Quraisy di zaman Rasul SAW pun mengakui hal itu. Buktinya apa? Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan menjawab, Allah. Ya. Dan orang Nasrani pun silahkan ditanyakan. Orang Yahudi, apakah Yesus yang menciptakan kalian? Pasti mereka akan jawab, bukan. Ya. Tapi mereka menyelewengkan peribadatan mereka kepada selain Allah. Yang menciptakan justru tidak diberi ibadah, diberikan kepada selain yang tidak menciptakan. Jadi kata-kata ilah ini kuncinya. Ilah artinya dalam bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab adalah ilah itu ma'bud, sembahan yang diibadati. Jadi la ilaha, tidak ada yang diibadati, tidak ada yang boleh diibadati. Ini namanya nafi, menafikan peribadatan. Baru kemudian illallah, kecuali Allah. Ya. Kalau sekiranya kita katakan na'budullah, kita beribadah kepada Allah, masih ada kemungkinan peribadatan kepada selain Allah. Bisa jadi kita na'budullah dan kita juga na'budu selain Allah. Tapi kalau kita katakan la ilaha, tidak ada yang diibadati kecuali Allah, ya, maka seluruh peribadatan menjadi batil. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Bukankah la ilaha illallah, tidak ada peribadatan kecuali Allah? Seharusnya begitu.
Tapi kenapa tetap saja ada peribadatan selain Allah? Itu pertanyaannya. Maka kita katakan peribadatan kepada selain Allah itu adalah peribadatan yang ilegal, batil. Makanya kita tambahkan la ma'buda bihaqqin, yang legal, yang berhak. Karena yang tidak bisa menciptakan tidak berhak untuk dapatkan ibadah. Ibadah ini hanya berhak diberikan kepada siapa? Yang menciptakan, yang bisa mencipta, yang bisa memberi rezeki, yang bisa mendatangkan mudarat, yang bisa mendatangkan manfaat. Adapun sembahan-sembahan yang tidak bisa mengusir lalat dari wajahnya sendiri, itu tidak berhak dapatkan ibadah. Allah benar-benar menyindir orang kafir. Ya. Di dalam firman-Nya, wa iyaslukhumuz zubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Apabila lalat menghinggapi muka Tuhan-Tuhan mereka, peribadatan mereka kepada selain Allah itu, dihinggapi mukanya oleh lalat, la yastanqidhuhu min. Ngusir lalat itu pun dia tidak mampu. Butuh hambanya yang mengusirkan. Nggak usah ngomong mau beri rezeki, nggak usah bahas mau menciptakan. Ngusir lalat yang menginjak-injak mukanya saja dengan kaki si lalat itu, ya, lalu tidak lama kemudian lalat itu buang kotoran sambil menggesek-gesekkan kakinya, subhanallah. Ya, lalat itu cuci tangan di atas mukanya, tidak bisa dia ngusir. Ya kan, lalat itu setelah buang air dia gesek-geseknya kaki belakang di muka Tuhannya. Tuhan yang ngusir lalat pun tidak mampu. Begitu hinanya sindiran yang Allah berikan kepada orang-orang kufar yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Tuhan yang seperti ini, peribadatan yang seperti ini tidak berhak dapat ibadah. Maka ini peribadatan yang batil. Ya, batil. Jadi la ma'buda bihaqqin illallah. Bukan la khaliqa, bukan la raziqa. Karena itu semua tauhid rububiyah. Ya. Kalau untuk tauhid rububiyah seluruh manusia mengakui kecuali orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan sama sekali. Ya. Makanya kita katakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Orang-orang Quraisy mengerti kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia otomatis harus mengakui hanya Allah saja yang berhak disembah, semua peribadatan yang mereka miliki harus ditinggalkan. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Paham mereka maknanya, ngerti mereka maksud dari la ilaha illallah. Adapun kaum muslimin sekarang, dia mengucapkan la ilaha illallah bahkan ribuan kali per hari. Tapi karena ketidakmengertian makna dari la ilaha illallah tadi, di samping dia solat pada Allah, di samping dia puasa kepada Allah, di samping dia membayar zakat, berinfak karena Allah, dia minta titip doa ke wali yang dia yakini orang saleh yang bisa menyampaikan doanya kepada Allah. Ketika ditanya kenapa berdoanya kepada orang soleh, kepada wali itu, mereka mengatakan liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan doa kami kepada Allah, dan itu zulfa, hanya angan-angan belaka. Lalu Allah katakan lagi, ulaika yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka berdoa kepada orang yang masih mencari ridho Allah. Mereka berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat untuk menyampaikan doa mereka. Dengan anggapan mereka orang soleh. Tapi orang-orang soleh ini pun masih butuh mencari ridho Allah. Gimana dia memberikan sebuah keridhaan dari ridho Allah sementara dia sendiri masih nyari? Gimana minta doa kepada dia sementara yang dimintai doa pun minta doa kepada Allah? Artinya apa? Mereka
pun tidak mampu, tidak punya untuk memberikan apa yang dia diminta itu, dia tidak punya. Kok mintanya ke sana? Ini dia maksudnya. Apa kata orang-orang Quraisy ketika itu? Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, wali-wali kami, karena berhala-berhala yang diibadati oleh orang-orang Quraisy adalah simbol-simbol, monumen-monumen yang melambangkan para wali, orang-orang saleh. Ini sebelumnya sudah kita singgung juga, bahwasanya orang Quraisy beragama, bukan penyembah dewa, sebagaimana yang disampaikan oleh kebanyakan penceramah kaum muslimin yang nggak ngerti kondisi jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu punya agama, agamanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam, punya kitab namanya Suhuf. Mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, mereka berhaji. Buktinya haji kita pun ngambil dari mereka. Ketika mereka membangun Ka'bah, mereka sudah mengerti mana halal, mana haram. Dan semua orang Quraisy sepakat, tidaklah kita bangun kembali Ka'bah ini kecuali dari harta yang halal. Sudah ada syariat halal dan haram di mereka. Bukan menyembah dewa. Yang mereka ibadati itu adalah orang-orang saleh. Lata, Uzza, Manat, itu penamaan-penamaan yang diberikan kepada orang soleh yang dulunya para ahli ilmu, ahli ibadah, orang-orang dermawan yang mengayomi jemaah haji, ngasih makan jemaah haji, mempunyai rumah banyak, dibukakan hotel. Dulu belum ada hotel, jadi rumah-rumah mereka bukakan agar jemaah haji yang datang ke Mekah ketika itu, ke Ka'bah ketika itu, untuk tinggal di rumah mereka selama musim haji. Orang soleh semua itu. Awalnya didirikan untuk memberi semangat agar kita melihat wajah mereka, oh ibadah semangat. Hilang generasi itu, datang generasi berikutnya. Dengan berkurangnya ilmu, masuklah syaitan membisikkan. Dulu orang tuamu, bapak-bapakmu, kakek-kakek moyangmu, solatnya di sebelah untuk mengingat jasa. Awalnya hanya untuk memandang, solatnya tetap di masjid, hanya untuk ingat, oh semuanya. Kalau kita istilahnya Jenderal Sudirman, oh untuk mengenang jasa beliau, mengenang semangat 45 beliau. Awalnya begitu. Hilang satu generasi, datang generasi berikutnya, dibisikkan lagi oleh syaitan, ibadahnya harus sebelah beliau. Tapi apakah ibadah ke situ? Belum. Ya, masih penyemangat ibadah. Nah, itu ceritanya. Kalau dulu cukup melihat, sekarang harus ibadah sebelah. Hilang lagi satu generasi, generasi berikutnya semakin jauh dari ilmu, semakin mudah syaitan memasukkan. Bapakmu dulu ke sini sholatnya, ke sini doanya, ke sini istighosahnya, ke sini tawakalnya, ke sini minta jodohnya. Minta situ. Yang awalnya itu kuburan, sekarang perwakilannya dibuatkan di Ka'bah. Dan kejadian ini terjadi kembali sebelum berdirinya kerajaan Saudi Arabia. 360 kubah, 360 kubah, yang setiap kubah ini mewakili kubah aslinya yang ada di kuburan masing-masing para sahabat. Walinya siapa lagi? Naik level. Dulu Lata, Uzza, Manat, sekarang semua para sahabat itu dijadikan wali, yu'bad bin dunillah, jadikan togut. 360 derajat. Antum bayangkan, setiap satu derajat keliling itu satu berhala. 1, 2, 3. 360 derajat keliling, setiap derajat itu ada satu berhala. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setiap satu derajat satu kubah. Misalnya, ini kuburan Khadijah. Kubahnya apa? Pink. Misalnya, dibuatlah di sebelah Ka'bah itu satu perwakilan kubah Khadijah, pink.
Siapa lagi sahabat lain yang di Mekah? Dibuat sampai 360 kubah sekeliling Ka'bah, persis 360 berhala zaman Quraisy jahiliyah, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diberantas oleh Syekh kita Muhammad bin Abdul Wahhab. Akibat apa? 1000 kali mengucapkan la ilaha illallah, tidak ngerti maknanya. Makanya kondisi kaum muslimin sekarang terhadap makna la ilaha illallah lebih jahil, lebih buruk daripada kondisi orang Quraisy. Karena orang Quraisy ketika diajak la ilaha illallah, apakah kami akan meninggalkan yang banyak ini demi yang satu? Hanya gara-gara li syairin majnun. Sementara orang kita la ilaha illallah, oh ya la ilaha illallah 1000 kali, la ilaha illallah ribuan kali. Bisa enggak keluar cari nafkah gara-gara la ilaha illallah itu? Oh, duduk situ. Tapi yang dia kerjakan la ilaha illallah itu dia ucapkan di sebelah kubur wali. Dengan keyakinan bermacam-macam. Yang harusnya keyakinan itu dia sangkutkan kepada Allah, bukan kepada wali. Itulah syirik akbar. Itulah yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pula yang kita kerjakan sekarang. Ya. Jadi benarlah kata Umar, akan hilang agama ini sedikit demi sedikit apabila umat ini mulai tidak mengerti kondisi orang jahiliyah. Mereka beribadah bukan kepada dewa. Mereka menggantungkan doa kepada orang-orang saleh. Karena kita umat Islam sekarang, orang solehnya bertambah lebih banyak, para sahabat lebih banyak, maka para sahabat itu dijadikan orang saleh. Kuburan Nabi dijadikan orang saleh, jadikan tempat berdoa. Kuburan Baqi dijadikan tempat berdoa. Kuburan Uhud, Badr dijadikan tempat berdoa. Dan bersyukur kita alhamdulillah yang mengelola haji dan umrah kita adalah pemerintahan yang menegakkan tauhid, sehingga ada sedikit saja riak-riak, percikan-percikan segera dipadamkan, segera dibubarkan. Dan wallah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang yang berebut mencongkeli sebuah pohon di Masjid Quba dengan keyakinan wallahu alam. Masing-masing punya keyakinan. Polisi akhirnya datang, tidak lama setelah itu kita datang lagi, pohon itu sudah ditebang. Persis seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika kaum muslimin sudah mulai sibuk mendatangi pohon perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi orang Quraisy, orang kaum musyrikin di zaman Rasulullah paham betul kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maknanya semua yang dia ini batil semua nih sudah. Ya. Kemudian dalil yang lain Allah mengatakan ketika orang-orang Quraisy diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad itu pengen merubah dari peribadatan yang banyak ini menjadi satu saja yang diibadati? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh sesuatu yang aneh. Ini bukti bahwasanya orang Quraisy paham makna la ilaha illallah. Maka dari sini kita menjadi paham bahwasanya la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Karena peribadatan yang ada saat ini dan sampai masa depan selain Allah itu batil, yang hak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekiranya la ilaha illallah maknanya la khaliqa, la razik, tidak ada yang beri rezeki, ya, maka ini semua
orang-orang kafir juga mengakuinya. Dan mereka tidak akan menolaknya. Ya, karena kalau maknanya la khaliqa, pasti orang kafir Quraisy tidak akan menolaknya. Tapi ini kan mereka menolaknya. Jelas di dalam ayat mereka katakan, ya, aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka menolak. Ya. Karena mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Siapa yang beri rezeki? Mereka akan mengatakan Allah. Menghidupkan, mematikan siapa? Allah. Tahu mereka itu semua. Ya. Maka ini menunjukkan makna yang benar dari la ilaha illallah, bukanlah la khaliqa, la raziqa dan seterusnya, akan tetapi maknanya adalah ibadah, la ma'budah, tidak ada yang berhak diibadati. Karena kalau urusannya sudah ibadah, orang Quraisy menolak. Tapi kalau khaliqa, mereka ngakui. Tapi itu tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Karena patokan menjadikan seorang muslim adalah ibadah. Ibadah. Maka kalau kita katakan la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah, kita hilangkan bihakinnya, maka ini jadi salah. Ya. Karena kalau kita katakan tidak ada yang diibadati, buktinya itu kita jelaskan di awal, banyak peribadatan pada selain Allah banyak. Tapi peribadatan yang ada selain Allah itu adalah peribadatan yang batil. Yang hak adalah hanya untuk Allah. Ya. Jadi la ilaha fungsinya nafi, menafikan peribadatan sama sekali, ya. Illallah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Oleh karena itu la ilaha illallah mencakup makna nafi dan isbat. Nafikan dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup isbat saja dan tidak boleh nafi saja. Kita katakan lagi, tidak cukup isbat saja, kita mengatakan na'budullah, enggak cukup. Dan tidak boleh, kita katakan tidak boleh nafi saja. Karena kalau nafi saja maknanya justru lebih kufur asyad lagi. Tidak ada peribadatan. Nanti kita tidak beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada siapapun. Ini tidak ada Tuhan sama sekali. Maknanya lebih kufur lagi. Jadi isbat saja tidak cukup, nafi saja berbahaya. Harus ada keduanya. Nafi lalu ditetapkan dengan isbat, peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah katakan, wa faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, ini la ilaha. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah saja. Ini isbat. Kemudian ayat yang lain lagi Allah katakan, berarti istilah nafi dan isbat ini istiqra'iyah. Diambil intisarinya dari dalil. Sama seperti penetapan tauhid itu ada 3. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat dari dalil. Sama seperti, wah ini Wahabi ngajarkan Trinitas. Enggak. Sama seperti rukun solat ada berapa, wajib solat ada berapa. Ada enggak Rasulullah rukun solat ada sekian, yang pertama ini ada enggak dalam hadis? Enggak ada. Rasulullah ngajarkan solat seperti ini, solat seperti ini. Lalu para ulama lah yang mengambil istinbat, mengambil kesimpulan bahwasanya oh ini bagian rukun solat, oh ini bagian wajib solat, oh ini bagian sunnah solat. Sama dari ayat-ayat yang ada, adanya nafi, adanya isbat. Dari ayat-ayat yang ada menunjukkan tauhid itu ada 3, dan sebenarnya bukan hanya 3. Ulama ada yang membagikan 2. Ya, bukan berarti itu bid'ah yang baru. Enggak, itu namanya istiqra'iyah, hasil dari pendalaman dan penelitian nas Al-Quran dan hadis, menghasilkan istinbat, kesimpulan bahwasanya di la ilaha illallah, bahkan di dalam ayat-ayat itu makna dari la ilaha illallah ada nafi dan isbat. Contohnya adalah surat Al-Baqarah ini. Kemudian Allah katakan juga wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadatilah Allah saja dan jangan melakukan kesyirikan kepadanya. Ibadatilah Allah saja, isbat, wa la tusyriku bihi syai'a itu menafi. Iya.
Maka kalau kita katakan Allah ilah, Allah adalah Tuhan, maka ini nggak cukup. Karena selain Allah juga banyak yang jadi Tuhan, dianggap Tuhan, walaupun dia bukan Tuhan yang hakiki sebenarnya, tapi dianggap Tuhan oleh sebagian manusia. Ya, tapi memang Tuhan juga. Ya, dewa-dewa itu juga Tuhan juga, dianggap manusia oleh sebagai Tuhan. Makanya tidak cukup. Ya. Maka kita wajib mengatakan la ilaha illallah, harus menggabungkan antara nafi dan itsbat tadi. Ya. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Yang menafsirkan makna la ilaha illallah yang paling jelas adalah yang ditafsirkan oleh Nabi kita, ayahanda kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan berkata di hadapan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari seluruh peribadatan yang kalian lakukan. Ini nafi. Illa, kecuali itsbat, alladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, itu yang aku mau beribadah padanya. Kalau selain yang menciptakanku, aku tidak mau beribadah kepadanya. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberiku jalan petunjuk. Wa ja'alaha, dan Nabi Ibrahim menjadikan itu kalimat baqiyah, menjadi kalimat la ilaha illallah yang baqiyah, yang akan kekal selamanya. La'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali. Ya, Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an melalui perkataan ya Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'un, ini nafi, dan illal ladzi fatarani, ini itsbat. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga melanjutkan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, itu wahai orang-orang Nasrani dan wahai orang-orang Yahudi, ta'alau, kemari. Marilah kita bersama-sama menuju kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Apa kalimat itu? La na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'da, dan kita tidak menjadikan antara kita sesama kita arbaban, sebagai tuhan-tuhan min dunillah, yang ditaati selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling darimu wahai Muhammad, faqulu syhadu, maka katakan kepada mereka, isyhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, kami telah menyerahkan diri kepada Allah, kami telah muslim, dan kalian yang menolaknya. Ini dalil bahwasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sudah dinasakh, sudah dihapuskan, tidak lagi berlaku sebagai agama, tidak lagi berlaku sebagai apa? Agama. Karena agamanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menghapuskan dua agama sebelumnya. Dan ini diperkuatkan lagi oleh Nabi SAW di dalam hadis, la yasma'u bi nasraniyun wala yahudiyun, tidaklah mendengar tentangku seorang Yahudi atau Nasrani pun sementara dia tidak beriman kepada Allah
tidak beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad, melainkan Allah haramkan baginya surga. Dan hikmah Nabi Isa, Allah tetap biarkan hidup untuk menegaskan ini, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang hingga tiba waktunya nanti. Jadi status beliau sekarang menjadi sahabat Nabi. Adapun kita, bukan, kita ikhwan. Kita yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi, ikhwani, kata Nabi, saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Oh bukan, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Levelnya di atas ikhwani. Siapa mereka ikhwani ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang mendengar tentangku, namun tidak pernah bertemu denganku. Tapi walaupun gak pernah bertemu, tetap beriman kepada aku. Mereka lah ikhwani. Aku pengen bertemu dengan mereka. Syaratnya satu, taat kepada Rasulullah, tegakkan sunnah Rasul, jalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan bertemu. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga, enggan bertemu Rasul. Siapa yang enggan? Man asani, ya, barang siapa taat kepadaku, bertemu dengan Rasul, masuk surga. Wa man asani faqad aba. Nah, Nabi Isa alaihi salam karena sudah bertemu dengan Nabi, status beliau naik jadi sahabat. Beliau bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi Muhammad. Karena setiap Nabi saling menguatkan Nabi setelahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian dengan seluruh para nabi. Bahwasanya apabila datang setelahnya nabi, maka nabi yang lama harus memperkuat dakwah nabi yang baru, mendukung dakwah nabi yang baru. Ayatnya, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasul. Allah telah mengambil perjanjian dengan para nabi. Ketika aku berikan wahyu, ya, dan hikmah, ya, kemudian datang setelah kalian nabi, musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi, kalian akan beriman kepada nabi yang baru tersebut, wala tansurunna, kalian akan mendukung nabi yang baru tersebut. Lalu Allah meminta kesaksian seluruh para nabi. Qala aqrartum, apakah kalian semua setuju dengan ini? Wa akhadtum ala dzalikum isri, kalian siap untuk mengemban tanggung jawab perjanjian ini? Qalu aqrarna, ya kami siap. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, bersaksilah kalian semua, saya juga bersaksi bersama kalian wahai para nabi. Jadi para nabi semuanya sepakat bahwasanya nabi yang terakhir adalah nabi yang harus didukung. Tidak lagi berlaku syariat yang dia bawa. Dan itu berlaku kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa masih hidup sampai sekarang dan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi Isa nanti turun, orang-orang Kristen bergembira, wah, Yesusnya sudah tiba. Sholatnya di belakang Imam Mahdi. Sholatnya di mana? Di belakang Imam Mahdi. Jadi nurut sama Imam Mahdi. Karena ketika itu Imam Mahdi adalah khalifahnya kaum muslimin. Dan menunjukkan Nabi Isa alaihissalam ikut syariatnya Nabi Muhammad, jadi makmum di belakang. Ayat ini menjelaskan, wahai para ahlul kitab, taat, gabung kita, kita beribadah kepada Allah saja dan tidak mensyirikkannya. Namun kenyataannya, ya sebagian beriman, alhamdulillah, dan sebagian besar malah menolak. Ya, ayat ini turun di dalam surah Al-Imran dalam utusan
negeri Najran. Yang negeri Najran ini sudah menjadi negeri yang Nasrani semenjak zaman Ashabul Ukhdud. Zaman apa? Ashabul Ukhdud, kisah pemuda Yahudi yang belajar kepada penyihir besar Yahudi, di tengah jalan bertemu dengan pendeta Nasara. Dan penduduk Najran ini jugalah yang melaporkan, ya, yang melaporkan kondisi di mana orang-orang Yahudi ingin meyahudikan seluruh jazirah Arab. Karena orang Yahudi ingin, mereka tahu bahwasanya Muhammad nabi terakhir, nabi yang diisyaratkan bernama Ahmad itu akan diutus di jazirah Arab. Dan mereka ingin nabi terakhir itu adalah nabi Yahudi. Mereka buat makar. Gimana caranya biar nabi tersebut Yahudi? Kita Yahudikan semuanya. Kalau seluruh penduduk negeri Yahudi, otomatis yang diutus pasti dari kalangan Yahudi. Mereka ingin makar. Dan itu semakin kuat ketika mereka dapat dukungan seorang raja bernama Dzunafar, penguasa Yaman ketika itu. Berhasil mereka mempengaruhi Dzunafar. Dan semenjak bergabungnya Dzunafar dengan dakwah mereka naik tingkat. Awalnya hanya ajakan, sekarang dengan paksaan, dengan ta'dzib, tangan besi. Nggak ikut, penggal. Dan itu hampir berhasil hingga akhirnya terakhir bagian Najran. Najran ini sudah Nasrani, tapi Nasraninya bukan Nasrani Yesus, tapi Nasraninya muwahhidin, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan perjuangan yang mudah. Mereka sampai dibakar satu kampung, Ashabul Ukhdud. Yang saking Allah mendukung mereka sampai bayi yang baru lahir itu bisa berbicara, bayi kedua yang berbicara. Afwan, yang ketiga, bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf satu, Nabi Isa dua, dan bayi yang Ashabul Ukhdud. Ya. Nah, ini kenapa penduduk Najran ini. Nah, ketika penduduk Najran ini sudah mulai terdesak, penduduk Najran inilah yang melapor kepada Imperium Romawi yang ada di Syam. Minta bantuan. Kami minoritas Nasrani di Jazirah Arab, sementara yang lain Yahudi sudah mulai memaksakan. Kami mulai terdesak, dikepung oleh pasukan yang begitu besar. Kami nggak sanggup melawan. Tolong kirimkan bantuan. Akhirnya Imperator Romawi ketika itu mengirimkan surat perintah kepada perwakilannya di mana? Di Habasyah, Afrika, kepada seorang Najasyi. Najasyi itu artinya raja, Firaun. Dan Najasyi yang ketika itu kakeknya Najasyi yang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang surat perintah, akhirnya Najasyi mengirimkan dua panglima besarnya, satu panglima masing-masing dengan 10.000 pasukannya, plus ada yang mengatakan puluhan, ada yang mengatakan ratusan, ada yang mengatakan 1.000 pasukan gajah. Dua panglima itu yang masyhur namanya satu Abrahah, yang satu namanya Arnaut. Lalu dikirimlah dua panglima besar ini dengan dua pasukan besar serta pasukan elit gajah. Itulah pertama kalinya gajah menginjakkan kaki di Jazirah Arab dan menang dengan mudah. Karena kalau pasukannya beronta, orang Arab sama sudah bisa menghadapinya. Kalau pasukannya berkuda, orang Arab sudah ngerti cara menghadapinya. Karena pasukannya bergajah, ini gimana ngadapinya nih? Mana yang mau ditombak ini? Mana yang mau dipanah ini? Mana yang mau ditebas ini? Bingung. Akhirnya Raja Dzunafar berhasil digulingkan. Dan Yaman ketika itu
menjadi negeri Nasrani di bawah kepemimpinan Abraha dan Arnad, yang akhirnya nanti Arnad dibunuh oleh Abraha. Akhirnya jadi penguasa tunggal dia, Abraha. Abraha orang yang kecil tapi otaknya cair, cerdik dia. Arnad badan besar tapi agak kurang-kurang sedikit. Akhirnya dikibuli oleh Abraha, berhasil dibunuh dengan makar tentunya, dan itu tentunya mengundang kemarahan Najasyi, dan akhirnya Najasyi berhasil meredam kemarahan, Abraha berhasil mengejam kemarahan, dan itu begitu seterusnya. Inilah kenapa nanti penduduk Yaman itu agama mereka Yahudi dan Nasrani. Makanya Rasulullah ketika mengirimkan Muaz bin Jabal, innaka ta'ati qauman min ahlil kitab. Kenapa kok sudah bisa ahlul kitab semua Yaman? Karena kisah ini. Dan Najran tetap Nasrani. Najran juga sudah dekat dengan Yaman. Nah, ini kalau tahu sejarahnya enak, kita tinggal connect, terhubung dia semuanya. Nah, di dalam ayat ini yang dimaksud dengan ahlul kitab di dalam ayat ini adalah penduduk Najran, yang mana mereka orang-orang Nasrani, dan mereka adalah orang-orang Nasrani dari kalangan Arab. Jadi orang Arab yang memeluk agama Nasrani, ya, orang Arab yang memeluk agama Nasrani. Walaupun sebenarnya agama Nasrani itu bukan untuk orang Arab. Agama Nasrani hanya untuk Bani Israel. Oleh karena itu kalau ada orang Indonesia yang hidungnya pesek, kulitnya hitam, gelap, coklat, sawo matang dan seterusnya, memeluk agama Nasrani, itu nggak pantas. Agama itu bukan untuk Anda, wahai saudaraku, sesama, ya. Itu khusus ras Bani Israel. Agamanya Bani Israel itu. Cuma orang Yahudi nggak mau mengadopsi perjanjian baru. Makanya mereka, ya, Allah hinakan. Sepanjang sejarah itu kalau tahu Yahudi itu di mana-mana dibantai. Apalagi kalau untuk tahu kisahnya, Umar bin Khattab masuk ke dalam ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, ya. Umar bin Khattab mengira masih ada sisa orang Yahudi, ternyata sudah dibantai sama orang Romawi semua. Romawi yang ketika itu sudah gabung dengan Nasrani. Subhanallah. Memang Allah hinakan. Yatihuna fil ard. Itu memang janji Allah. Terlunta-lunta di mana-mana. Yang Israel sekarang tidak lama itu. Berapa lama? 100 tahun. Dulu kita kehilangan Yerusalem juga 100 tahun lebih loh. Sekarang baru 90 tahunan. Belum. Dulu kita sudah pernah kehilangan. Lepas. Dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Jadi jangan, sejarah akan berulang. Yang jelas satu saja kuncinya, kaum muslimin kembali kepada agama, persis sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab sebelum masuk ke tanah Palestina. Kita ini kaum yang dimuliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan dengan selain agama Islam, otomatis Allah pasti akan hinakan kita. Apapun cara kita untuk mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kita, nggak ada cara lain kecuali kembali kepada Islam. Nggak butuh perjanjian, nggak butuh apa semua. Kembali kaum muslimin kuat kepada agama Islam, kembali ke agama tauhid, akidah, maka kemuliaan akan kembali kepada kita. Ya, nah di sini orang Nasrani Najran datang kepada Nabi SAW, lalu mereka berdiskusi, berdialog bersama Nabi SAW dan bertanya, ya, sehingga terjadilah perbincangan yang panjang antara Nabi dengan orang-orang Nasrani tersebut. Dan mereka adalah orang-orang Nasrani dari kalangan Arab. Jadi bahasa mereka bahasa Arab. Dan di akhir diskusi Nabi SAW meminta kepada mereka untuk mubahalah. Mubahalah sudah istilah kita itu. Tantangan terakhir, challenge. Ya. Nabi menantang mereka. Apa kata Nabi SAW? Dan ini dalam ayat surah Al-Imran ayat 61. Qul ta'alau. Wahai orang-orang Nasrani, kemarilah kalian. Nad'u abna'ana. Kita panggil anak-anak kita. Kami panggil anak-anak kami, kaum muslimin, dan kalian panggil anak-anak kalian. Nad'u abna'akum. Ya. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Istri-istri kami dan istri-istri kalian.
wa anfusana wa anfusakum, diri-diri kita dan diri kalian. Tsumma nabtahil, kemudian kita menantang, mubahalah. Fanaja'al, kita bermubahalah, kalau sekiranya kebenaran ada pada kami, kalian kena laknat. Kalau sebaliknya kebenaran ada pada kalian, kami yang kena laknat. Ini namanya mubahalah. Ya. Dan ini biasanya dilakukan orang yang berjidal. Nah, kalau udah mentok, udah habis, sudah mubahalah. Dan mubahalah ini bukan sesuatu mainan, ya kawan. Bukan sikit-sikit mubahalah, enggak. Kalau sudah mentok, dialog sudah buntu, sama-sama keras, sudah. Ini di paling akhir. Ya, dan seharusnya tidak pantas mubahalah ini sesama muslim, jangan. Karena saling melaknat satu sama lain. Ya, oleh karena itu mubahalah kepada orang kafir pantas. Ya. Dan ketika diminta orang-orang Nasrani ini untuk mubahalah, ditantang oleh Nabi untuk bermubahalah, ya, saling melaknat kalau sekiranya benar, gitu. Kalau sekiranya mereka di posisi yang salah, mereka kena laknat. Khafu, mereka takut. Ya, takut mereka. Dan mereka nggak berani bermubahalah bersama Nabi SAW. Dan akhirnya mereka memilih untuk membayar jizyah, pajak kepada Nabi. Ya. Karena mereka tahu bahwasannya mereka di atas kebatilan. Mereka ngerti kalau mereka ini di atas kebatilan, dan mereka tahu bahwasanya di depan mereka ini adalah Rasulnya Allah. Sekali dia ngomong laknat, habis kita nih. Tahu, mereka ngerti. Makanya nggak ada yang berani. Jadi ayat ini ayat menantang mereka. Ayo, panggil semuanya. Kalau sudah abna akum, nisa'ana nisa'akum. Jadi itu nanti sama anak keturunan yang semua kena laknat. Ya, enggak berani mereka, enggak berani. Ya. Nah, betahil. Jadi mubahalah itu adalah mendoakan laknat bagi orang yang berdusta. Itu mubahalah. Dan mereka tahu, orang-orang Nasrani ini tahu, mereka berada di atas kedustaan. Kalau mereka lanjutkan mubahalah ini, mereka akan ditimpa api langsung dari neraka, dan mereka akan dibakar di tempat mereka seketika. Tahu mereka. Lalu mereka katakan apa? Lah, udah, enggak, kami enggak berani nambah. Biarlah kami bayar jizyah. Ya, dan kami tidak akan pernah mau mubahalah, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menerima jizyah dari mereka. Dan Allah pun menjelaskan kondisi mereka ini di dalam ayat ini, ya. Dan makna ayat ini adalah la ilaha illallah. Ya. Ila kalimatin sawa alla na'budu illallah. Itu inti dari pembahasan kita, adalah syahidnya la na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Ini adalah la ilaha illallah. Dan inilah yang adil. Inilah keadilan yang hakiki. La ilaha illallah adalah keadilan yang hakiki. Yang saking adilnya, dengan keadilan tersebut langit bisa tegak. Jadi langit dan bumi bisa bertahan karena adanya keadilan tauhid. Ya. Dengan kita tidak melakukan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan tidak pula selain Nabi Isa. Tidak pula Nabi Muhammad kita jadikan Tuhan. Tidak para nabi kita jadikan sekutu. Tidak orang-orang saleh kita jadikan sekutu. Ya, dan tidak pula wali yang kita jadikan sekutu. Ini yang mempertahankan langit dan bumi tetap tegak. Kalau tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini yang menegakkan tauhid la ilaha illallah ini, seketika langsung runtuh. Oleh karena itu, sebelum tiupan sangkakala kehancuran, Allah mengirimkan rihun thayyib, udara, angin yang wangi. Antum bisa bayangkan corona kemarin, betapa cepatnya dia
Dan itu sudah gambaran. Coronavirusnya, dia bukan anginnya, tapi dia menggunakan angin sebagai media untuk berpindah. Subhanallah. Ini anginnya langsung. Setiap orang yang mencium wangi dari angin tersebut dan di hatinya ada secuil saja keimanan, mati seketika. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Ketika itu terjadi, maka otomatis pilar tauhid hilang dari alam semesta, dan itulah waktunya langit untuk runtuh, bumi untuk digulung. Itulah waktunya untuk sangkakala ditiupkan. Oleh karena itu, seluruh manusia berhutang kepada ahli tauhid, walaupun dia hanya satu orang nantinya di muka bumi ini. Karena tauhid inilah yang menopang langit dan bumi. Selagi masih ada tawaf yang berputar, seketika itu semua orang berhutang budi kepada kaum muslimin. Inilah keadilan yang sungguh. Karena kalau kaum muslimin sudah hilang dari muka bumi, tidak ada tersisa sedikit pun. Yang punya keimanan secuil pun sudah hilang dari muka bumi, seketika runtuh, sudah habis. Idza sama'un syaqqat, itulah waktunya. Wa idzal ardu muddat, bumi digulung, gunung dihambur-hamburkan, itulah waktunya. Tercabut dari tempatnya, loncat seorang dia seperti awan yang terbang. Dan kita, orang yang beriman, tidak akan menyaksikan itu. Itu khusus untuk orang yang tidak beriman lagi. Ya, itu. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Apa maksudnya? Menjadikan ahbar, pendeta, rahib sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana caranya para pendeta ini bisa menjadi Tuhan selain Allah? Dengan cara mentaati mereka. Bagaimana itu? Dan ini juga berlaku bukan hanya kepada pendetanya orang Nasrani, tapi berlaku kepada ulamanya kaum muslimin. Kuat dan kuat dalam kata ulama, yang diulamakan. Kapan itu mereka bisa menjadi Tuhan selain Allah? Ketika mereka memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, lalu pengikutnya lebih memilih untuk mengikuti pendapatnya ulama tadi daripada dalil yang datang dari Allah Ta'ala. Maka seketika itu ulama tersebut telah menjadi arbaban min dunillah. Dan inilah yang dilakukan oleh orang Nasrani. Makanya ketika Adi bin Hatim mendengar ayat ini, ittakhadhu arbaban min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib, ittakhadhu ruhbanahum wa arbabahum min dunillah, mereka menjadikan rahib-rahib mereka selain Allah. Loh, kami kan tidak beribadah ya Rasulullah. Adi bin Hatim mantan Yahudi. Ya Rasulullah, kami kan tidak menjadikan pendeta itu yang disembah, enggak kan? Kita kan tidak menjadikan ulama itu disembah, enggak. Apa kata Rasulullah? Bukankah kalau mereka memerintahkan sesuatu yang perintah itu bertentangan dengan perintah Allah, mereka tetap ikuti? Oh iya Rasulullah, iya betul. Itu kejadian. Fadzalika ibadatuhum lahu. Itulah ibadahnya pengikutnya kepada si pendeta. Itulah ibadah pengikutnya kepada si ulama. Itulah ibadah masyarakatnya kepada si pemimpin. Oleh karena itu, di dalam akidah kita, bagian salah satu dari akidah kita, akidah imamah, kita wajib taat dan patuh kepada pemimpin dalam tanda kutip fil ma'ruf, selagi yang diperintahkan itu adalah hal yang ma'ruf. Karena kalau pemimpin tersebut telah dinabikan, maka dia akan mematikan nalar. Subhanallah. Ya.
Kalau pemimpin sudah dinabikan, apa kata dia lagi kan? Walaupun itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadikan pendeta itu sebagai Tuhan selain Allah adalah dalam hal ketaatan. Fatwanya lebih didahulukan daripada ayat Allah. Itu maksudnya. Dan itu bukan hanya pendeta, berlaku kepada ulama, berlaku kepada pemimpin. Ya, kalau pemimpin kita merintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, perintah yang menyalahi syariat Allah, lalu kita tetap ikuti juga, berarti kita telah menjadikan pemimpin itu sebagai taghut, sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa? Ditaati sebagaimana kita mentaati Allah. Makanya kita ketika diperintahkan sesuatu, kalau perintah tersebut sesuai dengan perintah Allah, kita taat kepada pemimpin karena Allah. Ingat itu. Kita taat kepada Rasulullah karena Allah. Kita cinta kepada Ahlul Bait karena Allah. Karena ini sebuah kenyataan yang menyakitkan sebenarnya. Ternyata kaum muslimin zaman sekarang cintanya kepada Nabi, cintanya kepada Ahlul Bait asyaddu hubban lillah, lebih cinta kepada Nabi dan Ahlul Baitnya daripada kepada Allah. Sehingga ketika ada Ahlul Bait yang melakukan sesuatu bertentangan dengan syariat Allah, tetap lebih menyanjung Ahlul Baitnya daripada ghirahnya, daripada kecemburuannya terhadap pelanggaran hudud Allah, batasan-batasan Allah. Kalau kita mulai protes, kita mulai amar ma'ruf nahi mungkar, mereka mengatakan, Wahabi nggak cinta Ahlul Bait. Padahal Rasulullah sendiri yang mengatakan, wahai Fatimah, i'mali, beramallah, jalankan syariat Allah, jangan menyalahi. Karena Rasulullah tidak bisa menolong putrinya sendiri di hadapan Allah. Wahai Abbas, pamanku, beramallah, karena aku tidak punya kuasa atas dirimu, dia selain dari Allah. Ya, Abu Lahab juga Ahlul Bait. Lalu apakah kita mengikuti Abu Lahab? Maka Ahlul Bait yang sekarang, atau Habib, kalau Habib tersebut perbuatannya sesuai dengan ajaran kakeknya, kita ikut, kita dukung. Sama. Karena mereka selalu jadi arbaban min dunillah. Karena masyarakat kaum muslimin lebih mendengarkan kata Habib daripada firman Allah. Lebih mendengarkan kata Habibnya daripada perintah Rasulullah. Ini masalah. Kenapa? Karena di hati mereka cintanya kepada Ahlul Bait mengalahkan cinta kepada Allah. Ini syirkul mahabbah. Sudah syirik ta'ah, syirik mahabbah lagi. Memang bukan syirik ibadah dia. Bukan ibadah langsung ya, bukan syirik dakwah. Dia tidak meminta kepada Habib itu, enggak. Tapi rasa cintanya, ketaatannya syirik di situ. Kenapa? Karena yang dia lakukan cintanya lebih daripada Allah, dan ketika Habib tersebut memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah, dia ikuti juga. Ini masuk ke dalam bab ini, arbaban min dunillah. Ya. Wal khulasah, kesimpulannya adalah la ilaha illallah punya dua rukun, nafi dan isbat. Oleh karena itu kalau ditanyakan apa rukun la ilaha illallah, nafi dan isbat, duanya harus ada, keduanya harus ada. Ya, dua mata koin, dua-duanya harus ada. Kalau hilang satu, maka dia tidak jadi la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah dua rukun la ilaha illallah punya 8 syarat, 7 plus 1. Sudahnya berapa? Okay. Ada 8 syarat. Syarat-syarat ini
ibarat gigi kunci pada sebuah kunci. Karena la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Kita kalau mau masuk surga harus punya kuncinya. Pas untuk lewat. Punya kunci bisa buka. Tidak punya kunci tidak bisa buka. Kemana tempatnya lagi? Tidak ada lagi, neraka. Nah, sebuah kunci kata para ulama tidaklah bisa dikatakan kunci itu adalah kunci kalau tidak punya gigi. Karena ada giginya, los saja dia, apa yang mau dibuka? Tidak bisa dia membuka lubang kunci itu. Tidak bisa dia memutar sehingga membuka pintu surga itu. Dan syarat la ilaha illallah ini diringkas oleh ulama di dalam sebuah syair. Dalam satu bait. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7. Baru kemudian ditambahkan lagi yang terakhir, wazida thaminuha, yang ke-8. Ya. Wazida thaminuha al-kufranu bima ma'al ilahi minal asya'i qad uliha. Mengingkari semua peribadatan selain Allah. Pertama ilmu. Yang kedua yakin. Harus yakin, tidak boleh ragu. Yang ketiga ikhlas, murni. Yang keempat sidqun, jujur. Yang kelima mahabbah, cinta. Yang keenam inqiyad, tunduk patuh. Yang ketujuh qabul, menerima. Ditambah yang ke-8 kufrun bima ubida min dunillah. Kufur mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah. Jadi total ada 8. 7 plus 1. Yang pertama ilmu. Idraku syai'in bima huwa alaihi idrakun jaziman. Definisi secara bahasa, ilmu itu adalah mengetahui detail sesuatu sesuai dengan kondisi keadaan benda sesuatu tersebut dengan pengetahuan yang cukup. Maka kalau kita berilmu tentang la ilaha illallah, kita berilmu tentang semua isi detail dari la ilaha illallah. Pertama berilmu tentang maknanya, berilmu tentang rukunnya, berilmu tentang syarat-syaratnya, berilmu tentang konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? 4 rukun Islam setelahnya. Apa itu? Salat, puasa, zakat, haji. Ini yang utama. Selain itu mukammilah. Kan kita sudah bahas sebelumnya. Mukammilah. Apa mukammilah? Pelengkap. Ibadah selain yang 4 ini, selain 4 yang wajib ini, pelengkap untuk yang 4 ini. Dan tertingginya adalah jihad. Itu bukti iman kita sudah kuat, kita siap sampai pada level di mana kita siap mengorbankan harta dan nyawa sekaligus. Ya. Nah, ilmu gak cukup cuma mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi apa maksud la ilaha illallah gak ngerti. Ini yang kenapa terjadi mengucapkan ribuan kali per hari tapi tetap melakukan syirik. La ilaha illallah sambil, bahkan sambil ya akhi, sambil. Bahkan la ilaha illallah yang di samping tempat dia melakukan kesyirikan itu. Kenapa? Karena syarat yang pertamanya dia sudah hilang, copot sudah tuh kuncinya. Lawannya al-jahl, kebodohan, kejahilan.
Ketidaktahuan itu lawannya. Jadi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kita nggak tahu la ilaha illallah itu apa, maka segera berilmu, belajar. Ya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi jahil, nggak ngerti apa la ilaha illallah, apa maknanya, apa rukunnya, apa konsekuensinya, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak sholat. Mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak mau bayar zakat. Kenapa Abu Bakar perangi orang yang tidak mau bayar zakat? Karena zakat adalah konsekuensi cerminan dari hatinya yang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau konsekuensinya nggak dikerjakan, berarti la ilaha illallahnya sudah nggak berlaku lagi. Boleh diperangi. Sebegitu dalamnya pemahaman. Akhirnya para sahabat semua ngakui, perangi, habis. Ya, tidak lagi di bawah perlindungan Islam dia. Makanya Rasulullah katakan, al-ahdu bainana wa bainal kufur as-salah. Pemisah antara kita dengan orang kafir itu salat. Di dalam ruangan ada 2 orang. Katanya satu muslim satu kafir, rambutnya modelnya sama, pakaiannya sama-sama putih, sama-sama lengan pendek, sama-sama berkerah, sama-sama kemeja belah sampai ke bawah, celananya sama-sama hitam, dan sama-sama di atas mata kaki. Karena tren, bukan karena sunnah. Kalau yang kafir nggak mungkin ngerjakan itu karena sunnah, karena tren, karena stylenya sekarang itu memang begitu. Dulu tuh selebor sampai ke bawah, itu stylenya. Sekarang stylenya harus karena tren. Terus sepatunya sama-sama kulit, sama-sama hitam. Kaos kakinya sama-sama hitam. Sekarang bingung kita, yang mana muslim ini? Yang mana kafir? Nah, cari tahu tanpa bertanya. Wah, gitu. Syaratnya itu. Kalau mau tahu, tidak boleh bertanya langsung. Yang mana tahu? Tunggu azan. Azan bergerak satu, itulah itu yang muslim tuh. Tapi kalau dua-duanya sama-sama diam, berarti dua-duanya sama-sama. Itulah jawabannya. Itulah kenapa Rasulullah bilang pembeda antara kita dengan orang kafir adalah bergerak ketika dengar azan. Kalau tidak bergerak-gerak juga, itulah tuh. Tidak ada bedanya lagi. Ya, karena itu semua adalah konsekuensi dari la ilaha illallah, dan ini berkaitan dengan nanti al-inqiyad nomor 6 kalau tidak salah. Ya, nomor 7. Nomor 6. Yang kedua, syarat yang kedua harus yakin. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus dengan yakin. Tidak boleh dibarengi dengan keraguan. Karena ada sebagian manusia mengerti makna la ilaha illallah, tapi dia barengi ada keraguan di dalam hatinya. Maka ilmu yang dibarengi dengan keraguan bukanlah ilmu yang benar. Karena ilmu itu akan mengantarkan kepada keyakinan. Ya. Kita awalnya sholat, kita gimana ragu. Tapi setelah belajar kita sholat, semakin yakin kita tata cara sholat yang benar gimana. Betul itu ya? Betul. Setelah kita belajar semakin yakin, semakin pede kita melakukan sholat itu, tidak lagi ragu-ragu. Tapi kalau masih ragu juga berarti ilmu yang dia pelajari sebelumnya, syarat yang pertamanya dia tadi belum benar. Oleh karena itu ketika mengucapkan la ilaha illallah harus dibarengi ilmu, lalu kemudian membawanya kepada keyakinan bahwasanya la ilaha illallah adalah hak. Syarat ketiga, ikhlas. Lawannya syirik. Ikhlas asal katanya adalah murni. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-An'am, Al-Nahl, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Pada hewan ternak itu ada pelajaran. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami berikan kalian minuman dari perut hewan ternak tersebut. Min baini farasin wa damin labanan khalisa. Yang kami pisahkan dari isi perutnya tersebut, baina damin antara darah, ya, min baini farasin antara kotoran dan darah, labanan khalisa, menjadi sebuah susu yang murni, khalisa. Kata-kata ikhlas tadi. Susu yang ikhlas, susu yang murni.
Saighan lisyaribin, yang mengenyangkan bagi orang minumnya. Ya. Jadi ikhlas itu adalah murni. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka harus bebas dari syirik. Karena sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak meninggalkan ini tadi. La ilaha illallah mengucapkan tapi sebelah kuburan berdoa juga situ. Tidak berlaku. Karena syaratnya yang ketiga tidak dipenuhi. Maka orang yang seperti ini tidak bermanfaat la ilaha illallahnya, karena dia, salah satu syarat la ilaha illallah harus meninggalkan kesyirikan. Kalau masih juga mengerjakan kesyirikan, berarti la ilaha illallahnya tidak bermanfaat dan tidak akan menolong dia kalau sekiranya wafat dalam kondisi itu pada hari kiamat. Syarat yang keempat, jujur. Jujur itu adalah kesesuaian ucapan dengan keyakinan dan kenyataan. Itu jujur. Kita ulangi. Kesesuaian ucapan dengan keyakinan dan kenyataan. Bukan hanya kenyataan saja, dan keyakinan. Karena ada orang yang mengucapkannya sesuai kenyataan tapi tidak sesuai keyakinannya, dan itulah orang munafik. Oleh karena itu lawan dari sidq, jujur, adalah dusta, dan dusta ada 3. Dusta yang pertama, dusta orang yang mencari muka. Dan dusta orang yang mencari muka ini dusta yang tidak sesuai antara kenyataan dan keyakinan. Contoh. Saya cari muka dengan ahlul bid'ah tersebut. Maka saya katakan ahlul bid'ah ini adalah ulama ahlus sunnah. Dalam rangka apa? Mencari muka supaya dia senang kepada saya. Lalu secara kenyataan orang tahu itu bukan ahlus sunnah. Secara kenyataan bertentangan. Secara keyakinan pun saya yakin kalau dia bukan ahlus sunnah, dia ahlul bid'ah. Bertentangan kenyataan dan keyakinan saya. Kondisi yang kedua, dustanya orang munafik. Sesuai kenyataan, berbeda dengan keyakinan. Orang munafik mengakui agama Islam benar, iya, secara kenyataan juga benar. Tapi di hatinya dia mengatakan yang benar sesuai kenyataan tapi tidak sesuai keyakinan dia. Oke? Dan dusta yang ketiga adalah dustanya orang bodoh. Dia menyatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan keyakinan dia, tapi berbeda dari kenyataan. Orang bodoh akan mengatakan ahlul bid'ah itu adalah ahlus sunnah, dan dia yakini itu, tapi padahal kenyataannya bukan ahlus sunnah. Karena kejahilan dia meyakini sesuatu yang salah. Ini 3 kedustaan. Lawan dari sidq tadi, jujur. Makanya orang-orang munafik kalau mereka datang kepadamu wahai Rasulullah, mereka bersaksi wahai Muhammad, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Tapi kesaksian mereka tidak diterima oleh Allah. Mereka bersaksi kenyataannya memang Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi di hati mereka menentang itu, tidak terima itu. Berarti dia tetap dusta. Karena kejujuran yang hakiki adalah harus sesuai antara ucapan dengan kenyataan dan keyakinan yang di hati dia. Kalau baru kenyataan saja nggak cukup. Karena orang munafik dia mengucapkan kenyataan, bahkan dia melaksanakan kenyataan itu. Apa buktinya? Melaksanakan seluruh syariat Allah di hadapan kaum muslimin, tapi di hatinya dia mengingkari itu, mendustakan itu. Ya, ini subhanallah. Ana juga baru dapat ini. Jujuran dan kedustaan itu ternyata ada 3. Kemudian yang kelima, mahabbah, kecintaan.
Ketika mengucapkan la ilaha illallah harus dibarengi dengan rasa cinta. Cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Cinta kepada ahli la ilaha illallahnya. Bukan hanya kepada kalimatnya, tapi kepada orang-orang yang mengucapkannya. Artinya cinta juga kepada orang seiman. Adapun orang katanya mengucap la ilaha illallah tapi dia benci kepada sesama muslim, maka la ilaha illallahnya tidak sah. Karena ini sama seperti orang munafik tadi. Mengucapkan la ilaha illallah, iya, tapi dia benci kepada sesama muslim. Kalau bisa ditusuk dari belakang, dia tusuk dari belakang. Kemudian yang keenam, inqiyad, berpegang teguh. Diddal i'rad wa tark, lawannya adalah berpaling dan meninggalkan. Yaitu berpegang teguh dengan apa yang telah ditunjukkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah saja, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu konsekuensi inqiyad, berpegang teguh. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah ketika disuruh berhijab, wahai wanita muslimah, saya cukup hijab hati dulu, jangan hijab fisik. Ya ukhtah, namanya hijab itu untuk fisik, bukan untuk hati. Sama kayak puasa itu dari makanan, bukan puasa dari udara. Salah tempat ente puasanya. Puasa dari udara silahkan. Sama, jangan taruh hijab itu di hati, di kepala sampai ke dada. Itu tempat hijab. Ya, solat itu dengan fisik, bukan dengan hati. Kan ada yang solat dengan fisik, dengan hati ya. Apa itu? Yakin. Sudah yakin, sudah solat. Ya, itu sudah level tinggi. Ini level rendah-rendah aja dulu. Ya, solat itu perintahnya pakai fisik, bukan di dalam hati. Salam itu dengan ucapan, bukan dalam hati. Ustaz tuh sombong kali, kenapa? Saya mengucapkan salam, tidak dibalasnya. Kapan pula dia salam kepada saya? Sudah Ustaz, dalam hati katanya. Guru kalian itu yang sombong sebenarnya. Kok gitu Ustaz? Ya, saya dah dijawab juga dalam hati. Itu kalau main akal-akalan ya. Akal-akalan dan perasaan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, qabul, menerima. Al-munafi lirradd. Berarti kalau kita sudah qabul, tidak boleh ada lagi penolakan dari syariat kita. Tidak boleh menolak la ilaha illallah dan tidak boleh menolak hak dari la ilaha illallah. Apa itu? Semua bentuk ibadah. Seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah itu adalah hak la ilaha illallah. Maka kita harus terima semuanya. Oh, saya mengucapkan la ilaha illallah, tapi urusan bagi warisan, aduh, saya susah terima. Terlalu zolim. Masa lidzakari mislu hazil unsaya? Masa dua laki-laki satu perempuan? Itu penzaliman terhadap hak wanita. Nggak terima saya. Terima semua dari A sampai Z-nya. Jangan pakai prasmanan. Yang mana ente mau, ente comot di situ. Makan suka-sukanya. Agama ini bukan prasmanan. Kafah. Antum tahu kata kafah? Totalitas. Tapi kenapa nggak juga diamalkan? Itu sudah tahu makna kafah, tapi udkhulu fis silmi kafah. Ngomongnya kemana-mana kafah. Tapi nyatanya di lapangan, nyatanya dari perbuatan enggak juga gitu. Ya, itu bukti kafah, menerima seluruh syariat Islam. Baru terakhir apa? Yang kedelapan, kufur, ingkar terhadap semua yang diibadati selain Allah. Kufur terhadap kesyirikan. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Bara. Setiap melihat kesyirikan di depan mata, jangan pernah ridho. Kalau hati kita sudah ridho, berarti secara keyakinan kita telah mendustakan la ilaha illallah.
Jangan sampai ada. Walaupun atas nama kearifan lokal. Karena kearifan lokal baru bisa kita terima kalau sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan banyak sebenarnya. Jangan dibentur-benturkan. Banyak sebenarnya kearifan lokal kita yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa harus memaksakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya? Dan itu secuil, sedikit. Kecuali kearifan lokalnya memang murni dari agama sebelum negeri kita ini ada Muslim. Baru jelas dia, pasti bertentangan. Tapi kalau sekiranya kearifan lokal itu semenjak zaman-zaman Sultan Muslim, pasti lebih banyak yang sesuai dengan qaulullah dan qaulur Rasul daripada yang tidak sesuai. Jangan dibenturkan. Dengan begini barulah sempurna la ilaha illallah kita. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Inilah dia rukun la ilaha illallah dan syarat la ilaha illallah. Semoga bisa jadi pedoman kita untuk menentukan apakah la ilaha illallah kita sudah sesuai standarnya Allah atau belum. Kalau belum, segera perbaiki. Segera perbaiki. Dan dari sini kita juga tahu bahwasanya ternyata la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan bahkan sampai ribuan kali. Butuh makna rukun ini harus dibenarkan, harus berlaku, dan 8 syarat itu harus berlaku. Kalau satu saja yang rusak, maka dia tidak lagi menjadi kunci surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahabbah ya. Gimana? Ya, mahabbah itu ibadah. Mahabbah adalah ibadah hati. Ya. Ucapkan salam. Ya. Sudah diucapkan salam tidak dijawab. Sekali dua kali mungkin kita tapi kalau terus-terusan kalau kita seperti itu kan, itu kita punya hati yang manusiawi kan. Kalau tidak dijawab itu mungkin ada rasa kecewa atau sakit hati gitu. Nah, kedepannya ketika bertemu sama orang itu juga kita jadi malas mengucapkan salam kan. Jadinya diam-diam aja juga. Kira-kira itu bisa merusak 8 syarat itu kan? Ya. Menjaga hati kan, daripada lagi dicuekin, lebih kita diam aja lagi kalau jumpa si fulan itu. Baik. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mengucapkan salam, tujuan kita mengucapkan salam agar dibalas orang atau karena perintah Nabi? Kembali kita pada kita. Ya, karena sunnah kan? Maka kalau kita mengucapkan salam karena sunnah, maka ucapkan salam walaupun tak dibalas. Ya. Walaupun kalah hati itu udah lepas urusan kita. Dia nggak jawab salam, dia yang bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi kalau kita mengucapkan salamnya karena sunnah, maka kita akan terus-terusan mengucapkan salam. Ya. Justru dengan semakin antum berhenti, malah semakin dia akan menjauh. Ucapkan salam terus dan pakai variasi. Awalnya salam dari jauh aja, sekarang antum datangin, ambil tangannya, assalamualaikum. Kalau udah depan-depanan kayak gitu enggak juga jawab, itu terlalu. Itu berarti memang dia mencari musuh. Tapi tetap aja salami. Tetap salami. Salami. Berikan salam. Assalamualaikum. Jadi diamin, khalas sudah selesai tanya. Karena kita wajib. Idza laqitahu fasallim alaih. Ini kewajiban.
haknya seorang muslim apabila kita bertemu dengan dia wajib berikan salam. Kita melepas kewajiban kita dan dia punya kewajiban membalas. Berarti lepas dhimmah, bara'atul dhimmah kita sudah selesai. Dia yang tidak balas itu urusan dia. Nah, dengan begitu, dengan kita mengucapkan salam, kita akan memupuk mahabbah kepada dia walaupun itu cinta tak berbalas. Iya, bertepuk sebelah tangan. Ya. Karena itu dia yang akan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Dia yang akan bertanggung jawab semua. Selagi kita tahu dia masih muslim, ucapkan salam. Kecuali kita tahu dia nanti di kemudian hari, oh murtad gitu. Sebagai gini kan, ada yang membalas, mungkin dia berguyon. Ada juga yang menjawab wa'alaikum. Sekarang kita tahu wa'alaikum itu kan untuk balasan salamnya orang kafir. Karena mendengar itu kita marah kepada Enggak, enggak usah marah. Waalaikum apa artinya? Dan atas kalian, khalas. Ya. Karena yang kita lemparkan apa tadi? Assalamualaikum. Kalau waalaikum berarti salam juga ke atas kita. Tidak perlu marah. Kecuali antum yang melempar yang buruk pertama. Assalamualaikum. Itu jawaban untuk orang yang melempar buluk duluan kepada kita. Kalau dia jawab itu untuk orang yang melempar baik, berarti yang dilempar balik baik juga. Nah, bukan karena waalaikum itu artinya bukan buruk. Tapi adalah balasan keburukan ke atas kami, ya keburukan juga ke atas kalian. Tapi kalau yang dilempar kebaikan atas kami, jawabnya waalaikum juga baik artinya. Iya. Salam yang dibalikkan. Iya. Nah iya, karena mindsetnya, karena tidak ngerti kan. Waalaikum itu sendiri itu apa artinya? Dan ke atas kalian. Ya. Jangan. Hukum asalnya waalaikumsalam. Bahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh harusnya. Iya. Ya kalau dia jawab waalaikum, kembali niatnya kepada dia. Apakah niatnya untuk buruk atau niatnya yang lain? Itu kalau urusan niat kita tidak ada urusan. Tugas kita hanya memberikan salam. Cara menjawab, apakah dijawab atau tidak dijawab, lepas tanggung jawab kita sudah. Ya. Aman insyaallah. Kalau dengan gitu tenang hati itu, tidak perlu galau. Ya, tidak perlu ambil hati, tidak perlu baper insyaallah. Kita kan manusia biasa. Betul. Kalau punya hati kan, Ya. sekali, 2 kali, 3 kali nggak jawab, tentu Salam terus. Gas terus. Ya Rasulullah bukan hanya nggak dibalas salam, malah berbalik fisik, dilemparin dia apa semua kan? Santai tetap. Teladan kita Rasulullah. Insyaallah aman. Ya. Allah a'lam. Fadal. Sudah Pak, sudah terdulu tadi. Ya. Apakah dengan hilang satu menyebabkan kita keluar dari Islam? Tergantung parah atau tidaknya. Ketika dia tidak mau sholat, salah satunya kan harus sholat. Konsekuensinya adalah harus inqiyad, berpegang teguh. Yang diantara syariat yang harus dipegang teguh kan adalah sholat atau berhijab tadi misalnya. Ketika dia tidak mau berhijab, la ilaha illallahnya betul kurang. Pertama kurang. Tapi kalau itu dibarengi dengan adanya keyakinan hijab tidak lagi wajib, berarti sudah jatuh kepada kufur. Tergantung. Apakah dia meninggalkan sholat itu karena malas, karena kefasikan, atau karena kekufuran? Nah, ini harus kita recheck lagi. Ya, kadang-kadang ada orang sudah berilmu tapi tetap malas mengerjakan sholat. Bisa saja. Ya. Selagi dia belum sampai batas dia meyakini itu, berarti dia sudah meyakini syariat selain Allah. Ini bahaya. Atau dia sudah meyakini tidak lagi wajib sholat. Ini bahaya. Ya. Jadi tidak serta-merta hilang satu langsung kekal neraka. Enggak. Tapi yang jelas kesempurnaan la ilaha illallahnya sudah
sudah jauh berkurang. Nah, itu. Tapi apakah sampai keluar dari Islam? Belum tentu. Itu harus dipastikan kepada si pelaku tadi. Nah, itu. Iya, harus dirinci lagi. Kalau takfir ta'yin itu tak bisa. Makanya ada pembahasan khusus tentang takfir ta'yin. Sesuai dengan kita pastikan dulu, itu tidak bisa. Ya, dan itu juga bisa jadi ada syubhat, bisa jadi karena syahwat. Kenapa? Tidak tahu, kita belum tahu. Harus cek dulu, dipastikan ke dia dulu. Ya, karena ada kena syubhat, ada yang kena syahwat. Ya, kalau malas berarti kena syahwat. Kalau sudah mulai kena tidak meyakini, atau bisa kena syubhat. Jadi kita tidak bisa serta-merta memberi hukum vonis. Tapi yang jelas, kalau ini hilang, la ilaha illallah kita akan cacat, dan kunci surga itu akan semakin sulit terbuka. Allahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Untuk seorang yang dianggap seorang ustadz dan dia melakukan kesyirikan, Pak ya, melakukan kearifan lokal yang ternyata mengandung kesyirikan, kita harus dakwahi dulu, pastikan dulu apakah dia termasuk ahli musyrik atau bukan. Dan ini sebenarnya bukan tugas kita, ini tugasnya pemerintah dan menggandeng ulama, karena ini efeknya banyak, dominonya, efek domino istilahnya, ya, banyak nanti masalah yang akan berkaitan dengan itu. Kalau sekiranya jatuh vonis kafir, Pak. Kemudian apakah harus salat? Makanya para ulama itu melarang kita salat di belakang ahlul bid'ah. Dan bid'ah kan bermacam-macam ya. Apalagi bid'ahnya bid'ah sampai membawa kepada kekufuran. Ini kita dianjurkan untuk tidak salat di belakangnya. Ya, tidak salat di belakang. Cari aja imam yang lain, Pak. Silakan. Karena kita tahu itu perbuatan kufur. Sambil tanyakan kepada dia, Buya, setahu ambo, setahu ana, ini dalam ayat begini. Apakah yang kita atau punya ilmu yang lain mungkin? Gitu. Dengan tidak mengurangi ya kewibawaan dia, rasa hormat kita kepada dia. Pelan-pelan, Pak. Kadang-kadang hadapi orang yang punya nama itu harus pakai trik, strategi. Nah, gitu. Kalau sekiranya dia bilang ini seperti sudah, kita mundur. Ya. Mulai hari itu jangan sholat di sana. Dan untuk vonis kafirnya tidak bisa kita. Gitu ya. Kita tahu dia melakukan sebuah bid'ah dan bid'ah ini sampai bisa mengarah kepada kekufuran, kesyirikan dan seterusnya, maka kita lebih baik meninggalkan. Gitu ya. Sampaikan kepada dia dengan baik seperti tadi, lebih kepada mengarah kepada pertanyaan. Ya. Kalau sekiranya jawabannya adalah tetap bersikukuh di atas kesyirikan itu, ya kita sudah mundur. Ya. Mundur. Tapi untuk vonis kafir tidak bisa. Karena untuk vonis kafir itu harus ada dialog berat, Pak. Harus dibersihkan syahwat dan syubhat. Ya, harus banyak itu. Dan itu tugasnya pemerintah menggandeng para ulama. Ya, karena itu putusan pengadilan, Pak. Jadi memulihkan putusan kafir itu pengadilan. Sama kayak merubah status Islam di KTP itu, Pak. Tidak bisa sembarangan. Sama. Kenapa? Karena efeknya nanti pertama penyelenggaraan jenazahnya tidak bisa lagi sama muslim, tidak bisa disolatkan. Secara waris tidak bisa lagi mewariskan. Tidak bisa mewariskan, tidak bisa menerima waris. Banyak masalah-masalah lainnya. Tidak bisa dibilang rahimahullah, tidak bisa dibilang almarhum. Kenapa? Karena sudah bukan muslim. Tidak mungkin muslim dibilang rahimahullah. Abu Jahal kita bilang rahimahullah? No. Tidak mungkin. Ya. Allah Ta'ala alam. Gitu mungkin, Pak, solusi dari saya. Kita cukup sampai sini. Ya, kita ada perjalanan panjang lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.